Indonesia tentang Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai ke pembahasannya, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Yudhino. Perkenalkan, nama saya Arya Ayu. Ayu Alisa Segresi. Perkenalkan, nama saya Adil Arina. Perkenalkan, nama saya Gracia Malaysia Masdeno. Kenalkan, nama saya Ahmad Surajulu. Kenalkan, nama saya Adam Hadi Pratama. Kenalkan, nama saya Alvin Abdul Prasetyo. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Saya akan membacakan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Setiap penduduk dari Sabang sampai Merauke terdiri atas suku, bangsa, agama, dan kepercayaan bangsa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disatukan oleh sila ketiga Persatuan Indonesia dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menciptakan kehidupan harmonis. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan kebinekaan. Kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk dapat menjadi rumah besar bersama yang aman, indah, dan damai. Dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Indonesia menjadi menjaga dan memuat negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga kedaulatan bangsa Indonesia terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia. Di dalam nilai-nilai kesadaran PSBB 2019, skala menjadi kekuatan bangsa ini. Semangat penerapan nilai-nilai Pancasila memengaruhi pola hubungan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat yang perbedaan. Sebagaimana Yudi Latif 2015 mengumumkan bahwa sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simbol persatuan Indonesia. Pada sila ketiga tercantum ekspresi persatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam persatuan diversity in unity yang diungkap dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai lingkungan sekolah setiap warga sekolah memiliki agama, suku, bahasa daerah, istiadat dan budaya karena meskipun berada tiap warga sekolah maupun saling bekerja sama dan menciptakan satu dalam konteks Indonesia persatuan dalam perbedaan damai sangat Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Setiap peserta didik datang ke sekolah dengan tujuan belajar, baik secara akademik maupun sosial. Di sekolah, kamu tidak hanya mempelajari materi-materi pelajaran, tetapi juga belajar berorganisasi dan saling mengenal satu dengan yang lain. Meskipun kamu dan teman-temanmu berbeda, dapat saling membantu dan bekerja sama dalam meraih impian pada masa depan. Situasi yang kamu hadapi di sekolah, di tengah keberagaman teman-temanmu, merupakan realitas masyarakat di Indonesia yang beragam. Di sekolah, kamu dapat saling mengenal dengan berbagai teman. Dari mereka kamu dapat belajar. Kamu juga dapat berkolaborasi untuk meraih cita-cita dengan saling menyemangati. Kegiatan belajar akan makin menyenangkan ketika kamu juga dapat mendukung melalui pertemanan yang menyenangkan. Ketika kamu masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah menengah, atas atau pengguruan tinggi, kamu akan bertemu dengan teman yang lebih beragam. Demikian juga ketika kamu sudah bekerja. Di dunia kerja, pertemanan akan lebih luas. Bahkan ada kemungkinan kamu bekerja sama dengan rekan kerja yang berasal dari daerah lain. Jika kamu terbiasa menyikapi perbedaan dengan santai, mampu berteman meskipun berbeda. Hal tersebut akan memudahkan kamu dalam menjalani hubungan pertemanan atau pekerjaan dengan beragam individu atau kelompok. Pancasila menjamin masyarakat yang beragam untuk memiliki hak yang setara dalam beribadah, bekerja, memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, serta layanan-layanan publik lainnya. Sebagai contoh, negara menjamin setiap warga untuk menjalankan ritual keagamaan dan kepercayaan sesuai keyakinannya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Pancasila menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan nilai kebudayaannya yang dimiliki dengan tidak menanggung ketertiban umum. Dalam konteks bermasyarakat, ekspresi budaya dapat ditampilkan di ruang publik. Setiap ekspresi budaya tersebut menunjukkan Indonesia yang beragam. Perbedaan perlu disikapi secara bijak. Apabila perbedaan dalam masyarakat tidak disikapi secara bijak,
akan menyebabkan perpecahan dan kehancuran bangsa Indonesia. Indonesia mampu kuat dan bertahan hingga saat ini karena setiap masyarakat yang memiliki suku bangsa, asal daerah, agama, dan kepercayaan, dan kondisi sosial ekonomi berbeda-beda mampu bahu-membahu bekerja sama, membangun toleransi, dan saling menghormati. Semangat tersebut menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PPKN kelas 96 ingin memperjelaskan tentang bab 2 tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum memperjelaskan bab tersebut, perkenalkan nama aku Kesia Azahra dari No Absen 19 dan ini nama aku Sepiratu Naluri nomor absen 34. Nama aku Yodi Putri Adiana, nomor absen 9. Saya Dina Raudan Santoso, absen 12. Nama saya Barusan India Setianto, nomor absen 10. Nama saya Melando Plastila Fiafi, absen 8. Saya Nur Setiawan, absen 2. Nah, jadi mari kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini adalah salah satu contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tepatnya adalah di sekolah. Kewajibannya adalah menuntut ilmu dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Haknya adalah mendapatkan ilmu dan keadilan dari bapak dan ibu guru. Espresso una signora, cimpanzini, bananini, bonbombini, gussini, tripi, troppi, burbaloni, luli lolli, tung 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 sahur, tata sahur, din 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 dum din. Nah, ini contoh selanjutnya dari kewajiban di lingkungan sekolah. Contoh keduanya, tiket di lingkungan sekolah. Ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ini contoh ketiganya adalah mendengarkan guru saat menjelaskan. Paham semuanya? Kalian lagi pinjam main di perpustakaan? Buka apa itu? Baca bareng yuk. Nah, ini adalah contoh keempat, meminjam buku di perpus. Kalian mau ikut ekskul apa? Aku futsal. Aku nggak ikut. Aku pramuka. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kewajiban kita di sekolah, yaitu bebas mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berjuang. Sukses.
Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Nama saya Rahma Aulia Hasibuan dan di samping saya Mutinatul Munawaro, saya Nitri Semawati. Saya Raden Bintang. Saya Muhammad Sarjana. Namanya Melvin Raditya Fadila. Nama saya Muhammad Islarana. Di era globalisasi yang semakin menguat, seringkali kita melihat bahwa budaya-budaya lokal di sekitar kita mengalami hampir kepunahan. Oleh karena penyebab budaya-budaya asing yang terus maju. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk menjaga setiap budaya dan kearifan lokal yang ada di sekitar kita, dan juga menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Tradisi dan kearifan lokal berperan sebagai pemersatu dalam masyarakat. Dengan menjaga tradisi, kita bisa mempererat rasa kebersamaan, identitas, serta menjaga harmoni antar anggota masyarakat. Selain itu, kearifan lokal juga sering berkaitan dengan cara hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebelum kita mengenal lebih jauh, mari kita bahas dulu apa itu kearifan lokal dan juga kebudayaan. Oleh karena itu, kearifan lokal dan juga kebudayaan akan dijelaskan oleh tamu saya bernama Nika. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara temurun dalam masyarakat. Sedangkan kearifan lokal adalah nilai-nilai atau pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu yang berfungsi untuk menjaga harmoni hidup lingkungan. Kedua hal ini sangat penting karena membentuk jati diri dan karakter masyarakat. Selanjutnya kita memahami apa itu kearifan lokal dan juga budaya. Pada saat video ini kita juga akan membahas apa itu dampak globalisasi bagi budaya bangsa yang ada di negara kita. Oleh karena itu, kita akan bahas pada video kali ini. Check it out! Globalisasi membawa dampak yang tidak selalu positif bagi tradisi dan budaya lokal. Budaya asing yang masuk sering membuat generasi muda kehilangan minat pada budaya sendiri. Banyak tradisi yang mulai dilupakan dan terancam punah. Hal ini tentu saja dapat melemahkan identitas bangsa jika tidak diantisipasi dengan baik. sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, pero ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan mata pelajaran PPKN dengan menampilkan teks bertema menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zulfi Alfa Budiman. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hajazila. Saya Sila Maulidia. Saya Tiara Tiari Lestari. Saya Raja. Saya Rizky Pandu Pratama. Saya Ramai Sama Sedana. Sebagai pelajar, kami siap menjaga persatuan bangsa dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kami bertekad untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kami bertekad melestarikan budaya bangsa sebagai identitas nomor satu yang memperkuat keutuhan NKRI. Kami mendukung penegakan hukum dan taat pada peraturan agar kehidupan berbangsa berjalan dengan tertib dan aman. Kami berkomitmen menjaga lingkungan karena yang lestari adalah bagian dari kekuatan dan keutuhan NKRI. Kami berprestasi dengan menumbuhkan semangat bela negara, menjaga persatuan serta mempertahankan kedaulatan dan keadilan sepanjang hayat. Kami akan terus menanamkan semangat cinta tanah air Indonesia agar tetap utuh, kuat, dan bermartabat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.